Berdasarkan video sebelumnya, di situ aku udah kasih tahu ke kamu mengenai sedikit live updates aku dan juga buku-buku yang sudah aku baca. Dan di sini bakalan lebih menjabarin lagi, bakalan lebih detail lagi ngebahas tentang buku-buku yang sudah aku baca di sepanjang satu semester pertama di tahun 2023. Dan di sini tuh adalah book tag yang namanya Make Your Book Freak Out Tag, yang emang sebenarnya jadi kayak konten apa ya, konten pasti yang akan aku buat di setiap pertengahan tahun. Ya aku tahu sih ini emang telat banget untuk bikin, apalagi uploadnya kayaknya ini udah pertengahan Agustus. Yang penting kan videonya jadi. Dan di sini akan ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan buku-buku yang sudah aku baca di tahun 2023. Langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama itu adalah best book you have read in 2023. 20 apa sih? Ya, intinya buku yang sudah aku baca ini, kalau aku total-total ya, ternyata itu ada 49 judul. Lumayan banyak banget gitu kan. Dan aku itu kalau disuruh milih yang bagus, sebenarnya ada banyak banget. Dan yang bagus itu nggak mesti yang rating 5, bahkan ada beberapa yang ratingnya 4 aku tapi cukup suka. Dan di sini kalau untuk yang rating 5 jujur banyak banget sih ya kalau harus aku bahas satu persatu. Jadi ya aku akan membahas yang sekiranya menurut aku emang keren pakai banget. Di sini aku akan menjelaskan beberapa judul. Di sini yang pertama itu ada Waspada Jaket Sindrom karyanya Robbani Alvan. Jujur ini keren banget sih, ini buku non-fiksi ngebahas tentang kayak tips-tips memilih perkuliahan dan juga apa ya, reality di dunia perkuliahan. Dan waktu itu aku bacanya emang waktu awal tahun banget, bulan Januari, jadi kayak wow, keren gitu kan. Bahkan ini aku emang kasih rating 5 bintang karena emang keren banget sih ini dan sampai sekarang tuh kayak masih membekas. Jadi ya ini buku pertama yang aku kasih rating 5 bintang. Terus kemudian di sini untuk yang best itu ada Melis karyanya Keigo Higashino dan akhirnya aku membaca novel-novel misteri lagi ya tahun ini dan jujur ngebaca seri detektif Kaga ini aku kan langsung baca yang Melis dulu kan karena emang katanya Melis dulu ya. Jadi aku baca Melis dulu, terus ini kayak gila keren banget gitu kan. Jadi aku kayak waktu itu langsung kayak wow, ternyata Melis sekeren ini. Bahkan aku udah jadiin Melis ini wishlist dari tahun 2020 gitu kan. Tapi baru kebacanya sekarang, tahun ini maksudnya. Jadi kayak waktu itu kayak nyesel gitu sih kenapa nggak dibaca dari dulu gitu kan. Ternyata emang bagus banget. Kemudian di sini untuk buku selanjutnya yang aku mau highlightin lagi yaitu adalah Dunia Sophie karyanya Jostein Garder. Siapa yang nggak tahu judul ini apalagi ini kan sering banget ada di toko buku ya. Dan ini tebel banget. Dan waktu itu best deal banget sih aku dapetin harga ini lumayan murah dan ternyata setelah aku baca emang bagus sih. Meskipun emang butuh waktu yang lumayan lama untuk ngabisinnya. Terus kemudian juga di beberapa part tuh aku kayak ini ngomongin apa gitu ya. Tapi ternyata buku ini emang worth it untuk dibaca sampai selesai. Jadi ya kayak masih membekas sampai sekarang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua di sini adalah best sequel you have read so far in 2023. Kalau best sequel aku bingung ya sebenarnya. Kayaknya sih ya 5 sekawan aku masukin aja ke dalam sequel meskipun kayaknya nggak sequel banget sih. Ini lebih ke seri dan ini aku sukanya itu yang melacak topeng hitam karena di situ ada unsur misterinya juga. Terus kayak ada plot twistnya gitu sih. Meskipun aku sebenarnya agak bingung karena ini 5 sekawan yang retelling gitu yang ditulis sama Claude Foylier. Jadi aku kayak nggak tahu apakah ini beda dengan 5 sekawan yang ditulis sama Enid Blyton, tapi ya judulnya 5 sekawan sih. Jadi ya kayaknya ini judul sequel yang aku suka. Kemudian di sini adalah new release you haven't read yet but want to. Ini itu aku nggak tahu ya ini rilisnya tahun ini apa bukan, tapi aku tuh yang pengen baca itu adalah Funiculi Funicula yang kedua. Dan kalau nggak salah sekarang ada yang ketiga juga ya, yang Dona Dona itu lucu banget. Namanya lucu gitu, nama bukunya. Jadi aku kayaknya pengen baca itu sih. Kayaknya tuh cocok aja dibaca untuk akhir tahun
Ya, tapi aku nggak tahu juga sih karena funikula yang pertama itu aku bukan yang wow banget, tapi aku kayak pengen tahu juga sih lanjutannya kayak gimana. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ini adalah most anticipated release for the second half of the year. Apa ya? Jujur aku kayaknya emang selain nggak ngikutin perkembangan dunia perbukuan juga kayak buku apa yang mau rilis gitu kan. Aku ya sebenarnya sekarang kayak lebih tipe yang santai aja sih. Beli kalau kamu emang butuh, kalau emang pengen aja dan lebih diutamain buku-buku yang emang pengennya tuh dari dulu. Bukan buku-buku yang baru muncul akhirnya wishlist yang kemarin tuh tambah banyak, akhirnya tambah nggak kebaca gitu kan. Akhirnya sampai melupakan TBR juga itu aku nggak mau sih kayak gitu. Jadi ya ya udahlah gitu. Aku nggak tahu ya. Tapi kalau disuruh pilih ya emang kalau disuruh pilih aku mau milih bukunya Leila S. Chudori yang terbaru. Aku lupa. Pokoknya kayak ada alam-alamnya gitu deh judulnya itu yang covernya warna merah yang katanya agak kontradiksi sama Laut Bercerita. Kontradiksi di sini tuh maksudnya adalah tokohnya itu maksudnya beda sama Laut yang kalem, soft boy gitu. Jadi ini aku pingin tahu aja sih, karena emang Leila S. Chudori mungkin karya-karyanya masih banyak yang belum aku explore. Selanjutnya ini adalah pertanyaan biggest disappointment. Wah, lumayan banyak sih sebenarnya. Tapi kalau disuruh yang benar-benar milih biggest disappointment, aku rasa-rasa kayaknya Sometimes I Lie. Sorry banget nih ya, karena banyak banget orang yang suka sama judul yang ini. Dan aku sebenarnya ngasih ratingnya juga nggak buruk-buruk banget sih, 4 bintang. Cuman yang bikin aku kayak disappoint itu adalah wishlist yang katanya orang-orang tuh mencengangkan. Ya sebenarnya wishlistnya sih emang bagus sih ya. Menurut aku tuh kayak, kok wishlist? Plot twist, oh my god, ya Allah aku salah ngomong. Dan menurut aku plot twistnya itu kayak biasa aja sih. Sampai aku tuh bener-bener baca sampai bagian ending. Terus kalaupun plot twist yang dimaksud sama orang-orang itu gitu kan. Aku jadi kayak apanya yang plot twist ya gitu. Aku sih kayak bingung sendiri kayak gak menemukan sesuatu yang wow banget lah ya intinya. Selanjutnya di sini adalah biggest surprise. Biggest surpriseku di sini sebenarnya sudah aku sebutkan tadi di Best Book tahun 2023 yaitu Melis. Lagi-lagi kayaknya Melis jadi favorite book aku banget ya di tahun ini. Hampir mirip kayak Mystery London Eye yang aku baca di tahun kemarin. Karena emang Melis ini tipikal novel misteri yang unik ya menurut aku nggak pernah aku temuin juga di novel-novel yang lain dan ngebaca Melis itu juga kayak sedikit mengingatkan aku dengan novel-novel misteri yang pengen aku baca gitu lah ya atau yang sudah aku baca sebelumnya karena memang di sepanjang tahun 2023 awal itu aku nggak banyak baca novel-novel misteri tapi ketika baca Melis dan mengetahui plot twistnya tuh gila sih. Jadi Melis adalah biggest surprise. Favorite new author untuk pertanyaan selanjutnya. Lumayan banyak juga sih ya. Di sini yang pertama itu adalah Ziggy Z. Mohon maaf banget aku takut salah pronounce, tapi mari kita coba pronounce yaitu Ziggy Zezia Zofina Zabriski. Yaitu lah ya, mohon maaf kalau misalnya salah. Ya intinya aku suka sama karyanya karena tahun ini kebetulan aku juga baca satu sih sebenarnya, tapi aku ya suka karena cukup bikin what gitu loh. Kayak bikin merinding juga. Terus kemudian ada Robani Alvan yang tadi nulis Waspada Jaket Syndrome dan kayaknya nggak ada sih kalau Keigo Higashino itu aku udah pernah baca sebenarnya di tahun 2021 jadi bukan something new juga dan mungkin udah sih kayaknya cuma dua penulis itu aja yang jadi favorite new author aku di tahun ini. Untuk pertanyaan selanjutnya ini adalah newest favorite karakter. Kalau yang baru banget aku baca itu apa ya? Oh, ini aku jujur agak lupa ya sama nama tokohnya, tapi aku suka sama tokoh anak laki-laki yang ada di Blue Period. Aku baca yang volume pertama dan ini ditulis oleh Tsubasa Yamaguchi. Tokoh yang aku maksud di sini adalah tokoh utamanya ya, tokoh utama laki-lakinya ini yang emang ngejar passionnya di bidang seni tapi kayak banyak ditentang sama orang-orang gitu sih dan aku suka sih ya sama tokohnya
Dan pokoknya cerita-cerita yang menyangkut passion gitu aku selalu suka dan selalu aku kasih rating tinggi gitu. Jujur aku agak lupa sama namanya, so mohon maaf aja ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini adalah book that made you cry. Buku-buku yang bikin aku terharu lah ya. Aku jujur jarang banget nangis gara-gara buku, tapi kalau yang bikin terharu itu apa ya? Jujur aku gak inget ada terharu apa, tapi kayaknya yang agak terharu itu adalah A Silent Voice. Ini juga aku baca yang volume pertama yang ditulis oleh Yoshitoki Oima. Sebenarnya aku nggak kasih rating tinggi ya, cuma 3 bintang karena emang aku nggak paham sama ceritanya ini ngapain gitu kan. Tapi memang di beberapa scene aku ingat banget kalau ada pembulian dan something like that. Jadi aku mikir kayak ya udahlah ya, ini cukup menggores hati at some point, jujur aja sih. Tapi emang aku nggak paham ceritanya maksudnya tuh mau dibawa kemana. Dan mungkin karena baru baca volume pertama, jadi kayaknya terlalu cepat mengambil kesimpulan lah ya. Tapi orang-orang tuh suka banget, bahkan rating di Goodreads aja itu nyampe 4,46. Ini aku bacain rating per hari ini ya, tanggal 6 Agustus. So aku nggak tahu apakah di masa depan beda lagi. Jadi ya kayak gitu sih. Tapi jujur menurut aku emang di beberapa sisi itu bikin kayak kayak apa ya, tergores, tergores enggak tuh. Untuk pertanyaan selanjutnya ini adalah book that made you happy. Oke, kalau yang bener-bener vibe-nya happy, happy itu apa ya? Bisa aku bilang kayaknya Mr. Namelessness. Mr. Namelessness ini tuh komik seri yang aku pinjam dari perpustakaan sekolah dan aku baca kelima-limanya. Dan jujur menurut aku emang bukan happy yang gimana-gimana sih karena ini temanya juga tentang teknologi, sci-fi, semacam kayak ada spy-nya juga. Jadi ya happy-nya itu adalah ketika membaca bagian-bagian yang bikin putar otak. Ya menurut aku itu sih ya. Jadi kayak apa ya, menemukan something yang baru gitu di dalam cerita yang ini. Selanjutnya yaitu adalah most beautiful book that you have bought this year. Tahun ini aku sebenarnya nggak terlalu banyak beli buku fisik ya, karena aku juga lumayan banyak pinjam buku dari perpustakaan sekolah. Terus kemudian aku juga dapat gratisan e-book yang surprisingly banyak banget sih. Jadi sekitar bulan Maret itu aku dapetin semacam hampir 20 judul manga terkenal ya. Kayak apa sih tadi tuh? Blue Period, terus kemudian ada Cell at Works juga gitu kan. Itu aku dapetin gratis banget di Google Play Books, bahkan sampai banyak banget gitu kan. Jadi ya kayaknya kalau buku fisik nggak ada, tapi ada satu judul ini aku bener-bener beli di Google Play Books gitu. Waktu itu aku pakai pakai voucher ya atau pakai saldo apa gitu aku pokoknya lupa menang giveaway apa gitulah ya. Aku beliin buat buku ini yaitu Surga di Andalusia karyanya Maria Rosa Menokal. Ini cantik banget sih covernya. Dan aku inget banget harganya aku beli itu 45.000. Soalnya waktu itu kayaknya ada promo gitu sih. Dan aku cari di e-commerce tuh nggak ada yang jual. Kayak adanya sih yang bajakan ya, tapi ya waktu aku cek di Google Play Books itu kan mumpung ada, jadi ya udah deh kita beli aja. Dan ini kayaknya salah satu buku tercantik yang pernah aku beli, tapi sayangnya nggak bisa aku punyain karena aku belinya versi digital. Selanjutnya itu adalah, oh ini bukan selanjutnya, ini lebih tepatnya pertanyaan terakhir, yaitu what book you need to read by the end of year. Karena sebenarnya 1 bulan sudah terlewati ya, yaitu bulan Juli, which is sebenarnya bulan Juli ini udah masuk semester kedua kan di tahun 2023. Ya kalau disuruh tanya buku-buku yang pengen aku baca, kayaknya aku ingin membaca TBR-TBR aku. Sebenarnya kalau TBR fisik nggak terlalu banyak karena aku emang nggak terlalu banyak beli buku ya tahun ini. Cuman mungkin aku akan beli buku-buku yang sekiranya aku pengen baca aja atau yang sudah jadi wishlist aku dari lama atau sebenarnya TBR dari Google Play Books alias manga-manga yang sudah aku simpan dari bulan Maret itu. Tapi alhamdulillahnya itu tetap kebaca sih karena banyak banget judul-judul yang aku familiar. Jadi ya kayak gitu sih.
Paling kalau kalian masih maksa judul yang pengen aku baca di akhir tahun 2023, aku sebenarnya pengen banget baca Dona Dona, dan juga buku keduanya dari Funiculi Funicula sih. Ya semoga aja ada waktunya dan mungkin akan membaca beberapa buku klasik yang pengen aku baca. Oke, segitu dulu untuk penjawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di Mid Year Book Freakout Text. Sebenarnya ini masih ada konteks yang lain sih kalau ngebahas tentang buku-buku yang sudah pernah aku baca, like semacam statistiknya gitu, kayak data-data bukunya atau semacamnya. Rencananya sih aku pengen bikin di video terpisah lagi, tapi kayaknya nggak tahu deh. Coba kalian tungguin aja, mungkin akan ada keajaiban ya di channel ini yang ngupload video-video terkait dengan statistik buku yang sudah pernah aku baca atau yang ya semacam intinya tuh kayak reading reading updates gitu sih. Oke, kayaknya udah terlalu lama ya videonya sudah sampai 16 menit. Jadi aku akhiri dulu videonya sampai sini. Makasih banyak banget buat yang sudah nonton dan kita akan bertemu lagi di video yang selanjutnya. Dadah.